Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya BSI. Ngobris kali ini ada yang baru, berbeda dan fresh karena ngobrol resiko kali ini ada di relaksasi Radio Akhlak Semangat Integrasi bareng aku Syarafina, Change Agent dari MOR Market and Operational Risk Group. Aduh, seneng banget nih hari ini bisa bicara risk culture di sini nih, dan gak sendirian juga. Nah, kali ini kita akan membahas values akhlak yaitu amanah dengan panduan perilaku stakeholders fokus dengan perilaku spesifik menjelaskan resiko dan keuntungan dari setiap opsi yang disampaikan kepada pelanggan. Nah, ini juga relate sama kejadian-kejadian yang akan kita bahas hari ini. Pasti sahabat budaya BSI juga nggak mau kan terjadi sesuatu dengan account perbankan kalian. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber atau bintang tamu Pak Yasvin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Vina. Ini Pak Yasvin dari Retail Risk Group. Ya. Oke, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Vina sendiri sehat ya? Alhamdulillah. Nih Pak, ini menarik banget nih pembicaraan kali ini karena kita akan membicarakan fraud transaksi. Ya. Ya, tapi sebelum itu pengen tahu dulu kayak apa ya, point of view Bapak dengan sekarang transaksi itu udah semakin digital tuh seperti apa Pak? Oke, sebelum lanjut saya lebih mau tanya Vina lebih dulu nih ya. Boleh. Oke, Vina transaksi terakhir di kantor cabang kira-kira kapan ya Vin? Ya udah lama banget sih Pak. Pasti lupa ya. Iya udah lama banget. Tapi kalau transaksi di mobile banking? Wah itu sering. Sering ya. Kayaknya 1 menit yang lalu baru sih Pak. Nah, itu juga Vin yang kenyataan yang terjadi saat ini gitu ya. Transaksi digital banking itu sudah semakin meningkat. Nah di BSI sendiri per Agustus kemarin transaksi digital itu sudah mencapai 95% Vin dari total transaksi yang ada. Wow, tinggi banget Pak ya berarti. Betul. Nah ini juga yang dilihat oleh para pelaku kejahatan gitu, yang dulunya transaksi itu dilakukan di lapangan one on one, sekarang itu ke digital. One to many. Oke, dia mencari celah pasti nih Pak. Betul. Ya. Apa nih yang bisa dimasukkan gitu, yang bisa dicari. Oke. Betul. Nah, selanjutnya kalau pelaku kejahatan ini sebetulnya mungkin dia kesulitan untuk menembus IT security dari perbankan, dari mobile banking, internet banking dan e-channel lainnya. Karena udah canggih pasti. Betul, gunakan teknologi terhandal dan terkini ya Vin ya. Tapi yang dia serang adalah titik terlemah. Apa tuh Pak? Dari transaksi siklus transaksi ini. Siapa itu? Siapa? Nasabah. Oh gitu. Betul. Oke, cari titik lemahnya nasabah Betul. ya. Oke. Emang kalau gitu nasabahnya berarti harus hati-hati nih Pak, harus gimana? Betul. Nah, hanya ada 3 cara nih Vin untuk memperkuat nasabah supaya terhindar dari kejahatan digital fraud tadi itu. Yang pertama Pak, edukasi. Oke. Yang kedua, edukasi lagi Vin. Oke. Yang ketiga, edukasi lagi. Berarti itu kesimpulannya 1 Pak. Oke. Berarti ini kalau kita take conclusion tuh ini ya, apa sih, knowledge nasabah itu penting banget ya. Betul. Oke. Emang apa aja sih Pak resiko-resiko yang bisa terjadi nih dari transaksi itu sendiri untuk nasabah? Nah, kalau transaksi biasanya kan terkait dengan kartu debit sama kartu kredit ya Vin ya. Jadi betul. kita akan bahas resiko-resiko fraud yang terjadi pada kartu debit dan kartu kredit, yang dimana di kita namanya Hasanakad ya Vin ya. Oke. Yang pertama, kartu hilang atau tercuri. Nah biasanya modus operandinya ini gitu ya, hasil curian digunakan oleh transaksi Vin, oleh pelaku baik di mesin ATM maupun mesin debit, di mana PIN-nya tadi itu disimpan bersama dengan kartu yang hilang tadi itu atau di handphone. Ini mencuri secara fisik aja gitu ya Pak. Oke. Yang kedua Pak? Betul, counterfeit card. Nah biasanya pelaku ini menggunakan transaksi kartu debit atau ATM gitu Vin ya, atau tiruan baik di mesin. Nah sebelumnya pelaku ini sudah mengcopy ini Vin data-data yang ada pada marketing strip yang ada di kartu dengan menggunakan skimmer yang dipasang di mesin-mesin ATM ataupun EDC. Sama CCTV juga betul, pasti. Iya, untuk ngintip ini ya. PIN-nya. Apa input PIN-nya. Oke. Yang ketiga Pak? Nah yang ketiga, nah ini nih yang sering disebut dengan account takeover social engineering untuk kartu debit, di mana biasanya pelaku itu memasang nomor call center palsu dan juga mengganjal mulut tempat keluar kartu supaya tadi, ATM-nya ini nggak bisa keluar. Sehingga tadi pelaku tadi itu pura-pura untuk membantu dan ketika nasabah kesulitan mengarahkan telepon call centernya. Betul. Oh gitu. Betul. Oke, kayak pura-pura baik ya modusnya berarti. Betul. Nah terus emang ada lagi Pak? Ada lagi. Banyak yo. Kurang lebih nih Oke. sama dengan yang tadi itu. Nah tapi ini hanya dengan
dia itu melakukan penukaran kartu debit atau kartu Hasanah-Card kita ya. Ketika pelaku tadi mengganjal kartu mulut kartu ATM gitu ya. Nah kemudian nasabah diminta untuk melakukan transaksi lagi dengan memasukkan nomor PIN. Padahal sebenarnya dia ngintip. Nah ketika kesulitan, pelaku tadi berusaha untuk membantu mengambilnya gitu ya. Tapi sebenarnya dia tukar dengan kartu yang lain. Nah sehingga kemudian dia bisa barter bantu. ya, kayak Betul, sistem barter gitu. Wah betul, serem banget tuh, betul. udah 4 aja yang Bapak spill. Emang ada lagi Pak selain itu? Itu Nah tadi itu debit sama HC sama ya? betul, Sama kartu kurang lebih kredit? sama sih kejahatannya gitu ya. Nah yang paling happening belakangan ini adalah tuh tentang apa sih kontak cover social engineering nih Vin. Ini terutama kebanyakan terjadi di Hasanah-Card. Oke, itu seperti apa Pak? Nah, saya ingin beritahu dulu apa sih social engineering dulu gitu ya. Social engineering ini sebetulnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mempengaruhi psikologi seseorang sehingga bisa memberikan data-data kartu ataupun pribadi yang diinginkan oleh si pelaku kejahatan. Biasanya ada 3 nih Vin. Yang pertama tentang pembatalan transaksi. Nah, si pelaku ini nelpon nih seakan-akan bahwa si nasabah tadi itu ada transaksi yang tidak Dia lakukan. dilakukan. Oke. Biasanya transaksi yang besar gitu kan ya. Nah, ketika nasabah merasa betul itu bukan transaksi dia, nah kemudian si pelaku tadi karena merasa menguasai psikologi dia gitu ya. Nah, kemudian diminta menyebutkan kode OTP Oh, jadi karena panik, jadi dia Betul, ngasih betul, tahu betul, gitu. betul. Oke. Terus Pak? Sebetulnya pada saat yang bersamaan si pelaku tadi itu sudah melakukan transaksi di e-commerce. Nah, kode OTP ini yang dimaksud kode pembatalan ada sebenarnya kode transaksi di e-commerce itu sendiri. Oke. Nah, Berarti yang di ininya mentalnya ya, betul, yang mentalnya, disentuh. Oke. betul, disentuh. Terus Pak yang kedua nah, tadi kata Bapak ada 3. Oke. ada lagi tentang pembebasan iuran tahunan gitu ya. Nah, pelaku yang mengaku sebagai petugas bank ini menghubungi nasabah ya seakan-akan ingin menaikkan kredit limit ya, menaikkan kredit limit dan juga free annual tahunan. Yang biasanya sih pasti sekali lagi psikologi seorang yang diserang, Sentuh, oke, yang yang disentuh diserang. gitu ya. Wah, Bapak Ibu, Tergiur ya. Anda ini nasabah terpilih gitu ya, Oke, dapat oke. fasilitas kenaikan kredit limit. Mana gitu. free lagi Betul. kan? Oke, free Kemudian annual. nasabah dimintalah untuk menyebutkan data kartu Dan identitas dan lainnya. identitas lainnya sampai Oke. nanti kode OTP-nya itu. Selanjutnya ada apa Pak? Nah, selanjutnya ada lagi yang penggantian kartu kredit model baru. Sama juga tetap melakukan telepon ke nasabah ditawarkan dengan seakan-akan ada kartu kredit baru. Yang lama itu sudah tidak berlaku lagi atau diganti dengan model baru yang lebih cocok Yang dengan lebih dengan si- kebutuhan nasabah betul, atau kurang yang lebih lebih seperti canggih itu. dan dengan kelebihan-kelebihan lain ya. Betul, Oke. betul, Ini betul. Pak serem-serem semua ya. Tadi udah banyak Iya. yang Bapak sebut. Kalau nggak aware sih bahaya sih untuk dari nasabah Betul, ataupun juga untuk betul. bank. Nah tapi kalau untuk menghindarinya mitigasi yang harus dilakuin sama nasabah seperti apa sih Pak? Nah, intinya udah deh pokoknya jaga keamanan atau kerahasiaan data kita. Baik itu data kartu kredit maupun data-data pribadi kita ya. Jangan pernah berikan PIN gitu ya, OTP kepada siapapun gitu ya, termasuk kepada petugas bank. Nah, kemudian rutin juga nih kita untuk ganti PIN dan juga jangan gunakan PIN yang gunakan data-data pribadi kita. Oke, kayak tanggal lahir Betul, gitu jangan ya, atau tanggal betul, cantik. Oke. Betul. Kemudian aktifkan juga nih fitur layanan SMS notifikasi. Nah, kemudian kalau mau tarik tunai, ya baik itu debit maupun Hasanah-Card, lakukanlah di ATM-ATM yang keamanannya terjaga di 24 jam. Nah, kemudian yang terakhir nih, Vin, Oke, apa tuh Pak? bank itu nggak pernah loh minta kode transaksi apapun atau data apapun ketika menawarkan satu program. Ya, produk ataupun program gitu ya. Jadi kalau ada yang mengaku petugas bank menawarkan program dengan meminta kode OTP, sudah Berarti itu bukan. Berarti itu bisa dipastikan penipuan abaikan ya. saja. Oke, nah, waduh banyak banget tuh tips and trick yang bisa sampai ke sahabat budaya BSI semua. Terima kasih juga ya Pak Yasvin udah menyampaikan beberapa informasi. Semoga harapannya ini tidak akan terjadi lagi ya. Bukan lagi, tapi tidak akan pernah terjadi dimanapun ya. Dan terutama untuk semua nasabah Bank Syariah Indonesia. Oke, terima kasih untuk semua sahabat budaya BSI yang udah menonton kita. Dan jangan lupa saksikan kita di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih Pak Yasvin. Makasih Vina.